Halo, apa kabar? Salam semuanya buat teman-teman yang ada di YouTube. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung pas kapan menyaksikannya. Nah, saat ini saya eh, ingin berbagi tentang pengalaman saya mengenai penyakit lambung atau MAC kronis atau bisa juga disebut dengan GERD. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru kali ini menyaksikan video saya, silakan mohon subscribe dan jika perlu di komen untuk memberikan saran serta masukan agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ya langsung saja. Pengalaman saya ketika saya divonis MAC kronis oleh dokter spesialis penyakit dalam, saya diberikan obat pereda nyeri yang pertama karena pada dasarnya rasanya itu ingin mual atau muntah, tidak bisa kita menelan makanan. Jadi saya mengalami kekurangan asupan makanan karena ketika makan aja sedikit itu saya merasa mual. Saya merasa sering bersendawa dan mulut terasa pahit. Pokoknya nggak nyaman lah di tenggorokan dan di rongga mulut itu karena merasa asam lambungnya terlalu tinggi naiknya. Nah, selain diberikan obat anti nyeri, saya juga diberikan obat iritasi untuk lambung berupa kapsul dan sirup. Tapi setelah obat itu saya minum obat itu ya merasa nyaman, merasa enak ketika itu. Cuman setelah 2 jam atau 3 jam berikutnya kembali lagi merasa mual, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dalam perut, dalam rongga perut dan dalam tenggorokan atau rongga mulut saya itu merasa nggak nyaman sama sekali. Setelah itu, setelah obat selesai, obat habis, bingung nih karena kok belum ada perubahan yang signifikan dalam diri saya. Oleh sebab itu, saya coba-coba searching dan tanya kanan kiri. Saya disarankan oleh bapak saya sendiri. Kebetulan beliau adalah seorang terapis khususnya untuk stroke dan memang kebetulan untuk lambung juga bapak saya menangani. Jadi bapak saya tanya gimana perkembangannya setelah ke dokter, setelah minum obat. Ya habis minum obat sih nyaman, tapi setelah berapa jam kembali lagi, terus ini obatnya udah habis gitu kan. Tapi tidak ada perkembangan signifikan menunjukkan tanda-tanda pemulihan gitu kan. Makan juga masih mual. Jadi bapak saya menyarankan untuk menggunakan kunir dapur yang warna kuning sepanjang gini lah, sepanjang telunjuk ibu jari. Nah, itu dikupas, terus di blender, dicuci bersih, di blender, diberi air, satu gelas kecil itu 1 gelas kopi, direbus, ditambahkan dengan gula aren secukupnya. Nah, fungsinya apa? Kunyit itu fungsinya untuk iritasi, untuk recovery, dan gula aren itu fungsinya untuk memberikan energi stamina dalam tubuh kita karena mengandung pemanis ya, manis alami. Nah, sehingga setelah itu saya praktekkan dan saya minum 1 hari itu 3 kali, 15 menit sebelum makan, dalam keadaan hangat-hangat kuku gitu. Jadi kan kita rebusnya 1 gelas kopi kecil itu, nanti disisakan setengah, baru disaring dan baru kita minum.
ampasnya nggak usah kita minum, jadi kita saring itu baru kita minum airnya. Setelah itu 15 menit kemudian baru kita makan. Nah, makannya sedikit-sedikit memang. Nanti setelah 2 jam makan lagi sedikit, 2 jam makan lagi sedikit. Nanti setelah 6 jam baru kita minum lagi, bikin kunyit lagi, baru kita makan lagi, begitu terus. Jadi makannya sedikit, cuman sering gitu. Dilarang minum susu, dilarang makan kuning telur itu, dilarang makan atau minum yang mengandung santan, dilarang makan pedas, dilarang makan yang keras-keras. Ya, saya ulangi, dilarang makan santan atau minum santan, dilarang makan atau minum yang mengandung susu, dilarang makan kuning telur, dilarang makan yang keras, dan dilarang makan yang pedas. Itu. Nah, untuk buahnya saya gunakan pepaya. Buah pepaya itu mudah didapat dan murah meriah, tetapi manfaatnya sangat dahsyat. Setiap hari saya makan buah pepaya itu sekitar 2 iris pagi, nanti 2 iris lagi menjelang sore gitu. Untuk afternoon tea lah bahasanya, sekitar jam 3 jam 4 itu saya makan lagi 2 iris lagi pepaya secukupnya. Nah, itu perutnya merasa nyaman memang. Dan ditambah untuk suplemennya itu saya pakai VCO. VCO-nya saya sarankan lebih baik buat sendiri atau beli yang benar-benar alami, tanpa pemanasan, tanpa dimasak pembuatannya. Nah, yang benar-benar alami dari kelapa pilihan itu yang bagus. Itu saya minum VCO-nya itu pagi sebelum makan apapun. Saya buat kumur-kumur sekitar 30 detik. Setelah itu baru saya telan dan saya masukkan air hangat. Nah, setelah itu baru buah pepaya. Setelah itu madu. Madunya terserah, madu apapun bisa, tapi diusahakan benar yang terjamin keasliannya. Madu cukup 2 sendok saja. Tuh. Nah, itu kesaksian saya. Setelah saya konsumsi selama 1 minggu, dalam diri saya mengalami perbaikan yang signifikan. Saya udah bisa mulai duduk, saya bisa menikmati rasa makanan, dan nafsu makan saya mulai pulih kembali bertahap, perlahan-lahan mulai kembali normal kembali. Nah, dari situ saya yakini bahwa asupan makanan dan cara kita mengkonsumsi makanan itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita, sehingga sangat mempengaruhi dalam proses penyembuhan sakit kita. Semoga kita semua disehatkan, diberikan kekuatan bagi yang sedang sakit, dan bagi yang sehat selalu diberkati supaya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Terima kasih. Salam semuanya.